Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam materi mata kuliah Sosiologi Hukum pertemuan ke-5. Di sini Ibu akan menguraikan secara garis besarnya mengenai perubahan sosial dan hukum. Perubahan-perubahan yang terjadi di dalam suatu masyarakat dapat terjadi oleh karena bermacam-macam sebab. Sebab-sebab tersebut dapat berasal dari masyarakat itu sendiri maupun luar masyarakat tersebut. Sebagai sebab-sebab intern antara lain adanya pertambahan penduduk atau berkurangnya penduduk, adanya penemuan-penemuan baru, adanya konflik, atau karena terjadinya revolusi. Sedangkan sebab-sebab ekstern yaitu mencakup sebab-sebab yang terjadi di lingkungan alam fisik, pengaruh kebudayaan masyarakat lain, peperangan, dan lain-lain. Suatu perubahan sosial lebih mudah terjadi apabila suatu masyarakat sering mengadakan kontak dengan masyarakat lain atau telah mempunyai sistem pendidikan yang maju, sistem lapisan sosial yang terbuka, penduduk yang heterogen, serta ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang tertentu dapat pula memperlancar terjadinya perubahan-perubahan sosial. Di dalam proses perubahan-perubahan hukum, pada umumnya dikenal adanya 3 badan yang dapat mengubah hukum, yaitu pembentuk badan pembentuk hukum, penegak hukum, dan pelaksana hukum. Teori tentang perubahan sosial dan hukum. Hukum mungkin dipergunakan sebagai suatu alat oleh agent of change atau pelopor perubahan adalah seseorang atau kelompok orang yang mendapatkan kepercayaan dari masyarakat sebagai pemimpin satu atau lebih lembaga-lembaga kemasyarakatan. Suatu perubahan sosial yang dikehendaki atau direncanakan selalu berada di bawah pengendalian serta pengawasan pelopor perubahan tersebut. Cara-cara untuk mempengaruhi masyarakat dengan sistem yang teratur dan direncanakan terlebih dahulu dinamakan social engineering. Hubungan antara perubahan-perubahan sosial dan hukum. Di dalam proses perubahan-perubahan hukum, pada umumnya dikenal adanya 3 badan yang dapat mengubah hukum, yaitu seperti yang tadi Ibu uraikan, badan-badan pembentuk hukum, badan-badan penegak hukum, dan badan-badan pelaksana hukum. Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat. Suatu keadaan yang menunjukkan bahwa hukum tertinggal oleh perkembangan bidang-bidang lainnya seringkali menimbulkan hambatan-hambatan terhadap bidang-bidang tersebut. Tertinggalnya kaidah-kaidah hukum juga dapat mengakibatkan terjadinya suatu disorganisasi, yaitu suatu keadaan di mana kaidah-kaidah lama telah berpudar, sedangkan kaidah-kaidah baru sebagai penggantinya belum disusun atau dibentuk. Keadaan tersebut selanjutnya dapat menyebabkan terjadinya anomi, yaitu suatu keadaan yang kacau oleh karena tidak adanya pegangan bagi para warga masyarakat untuk mengukur kegiatan-kegiatannya.
Hukum sebagai sarana pengatur perilaku. Sebagai sarana social engineering, hukum merupakan suatu sarana yang ditujukan untuk mengubah perilaku warga masyarakat sesuai dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Salah satu masalah yang dihadapi dalam bidang ini adalah jika terjadi apa yang dinamakan oleh Gumar Meridal, di mana hukum-hukum tertentu yang dibentuk dan ditetapkan ternyata tidak efektif. Demikianlah uraian secara singkat pertemuan ke-5. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.